Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Vaporstalk. Tidak terasa udah sekitar 5 tahunan ini Ursa Series menemani hari-hari kita. Ursa Series hadir sekitar 5 tahun yang lalu dan di bulan Mei 2025 ini dia merayakan anniversary-nya yang kelima tahun sekaligus meluncing satu cartridge-nya yang terbaru, yaitu Ursa cartridge versi ketiga. Lantas apa bedanya Ursa V3, Ursa cartridge versi ketiga dibandingkan dengan versi yang sebelumnya, yaitu yang versi kedua? Hari ini saya udah punya di meja saya dan langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Ursa cartridge V3 dari Ursa series Lost Vape. Seperti apa dia? Let's check it out. Dan seperti ini adalah tampak kemasannya atau packingannya cartridge Ursa versi yang ketiga. Oke, sebelumnya kita udah kenal ada versi 1 dan versi 2-nya. Kali ini keluar versi yang ketiganya. Apa ada bedanya? Ada, nanti kita akan bahas. Kita mau lihat dulu secara packingannya bahwa di atas ada tulisan Lost Vape Ursa cartridge V3 versi ketiga top fill version. Ini adalah beda yang pertama, yaitu kali ini yang di V3 ini adalah pengisiannya dari atas, dari top fill version, untuk menghindari terutama masalah-masalah leaking yang sering dikeluhkan oleh user itu ya. Walaupun saya sendiri jujur jarang banget mengalami, tapi top fill ini lebih banyak digunakan untuk menghindari leaking atau bocor dari leaking atau bocor dari arah bawah gitu, karena pengisian dari bawah atau dari samping, makanya dipakailah top fill. Kemudian akan ada dua pilihan resistance, yaitu di 0,6 dan 0,8 ohm. Kemudian ada satu buah janji yang ditaruh di bagian sana, yaitu instant aroma and sweetness burst. Saya udah coba ini jujur aja selama 3 harian ini. Bener sih, pemakaiannya bisa dibilang langsung instan, tidak seperti yang mungkin ada beberapa merek lain yang harus ditunggu dulu, mungkin diisi siang malamnya baru enak, atau diisi sore besok paginya baru enak. Kali ini tidak, bisa dibilang setelah ditunggu 5 menit pengisian, setelah meresap gitu ya, si cartridge ini langsung bisa mengeluarkan rasa dengan baik. Kemudian dijanjikan anti leaking dan pot lifespan enhance, jadi umurnya jadi jauh lebih panjang kali ini, dan anti leaking karena berkaitan dengan top fill versionnya tadi gitu ya. Ini adalah gambar potnya, nanti kita akan lihat seperti apa. Dan kemudian isi di dalamnya adalah satu pieces, satu buah cartridge 2,5 mili kapasitasnya, tank kapasitas liquidnya. Kemudian ya ini tested karena ini memang bahan tes, jadi not for sale tulisannya seperti itu. Sisi sebelah kanan ada beberapa logo-logo, ya itu logo-logo kemasan biasa gitu ya, 21 plus harusnya. Dan kemudian ibu hamil, anak tidak boleh menggunakan ISO dan segala macam, recycle, copyright dan etc gitu ya. Sisi sebelah kiri kita lihat, oh tidak boleh dikasih lihat karena di YouTube tidak boleh ada website dan ya segala sosial media. Di bagian atas ada tulisan Lost Vape, di bagian belakang kita bisa lihat ada 0,6 dan 0, oh ini 0,6 dan 0,6. Oke, padahal 0,8 ya. Oke, langsung aja deh kita buka. Mungkin package-nya kan bisa jadi package salah gitu ya. Tester not for sale saya punya di bagian sini, dan kemudian yang sini juga sama. Saya keluarkan kira-kira seperti itu. Isinya hanya satu saja, saya singkirkan ke sana. Isinya seperti ini, seperti kapsul, seperti yang teman-teman biasa dapatkan gitu ya kalau baru, produk baru kayak kapsul obat begini. Dan punya saya ada tulisan tester not for sale, punya Anda tentu saja tidak gitu ya. Tapi ya ini masih baru, saya udah buka sih sebenarnya. Saya taruh di, saya sudah isi sebelumnya, jadi bentuknya yang sekarang seperti ini sekilas. Oke, ini adalah kapasitasnya 2,5 mili, kapasitas lebih banyak. Ada sedikit pembaruan secara fisik, ini saya singkirkan sana ya, bahwa sekarang ada tulisannya minimalnya agak naik sedikit, sebelumnya kan ada di bagian bawah gitu ya. Nanti kita akan lihat, saya punya sih sebenarnya, tapi nanti kita coba lihat deh. Sementara kita lihat dulu bahwa sekarang top fill-nya ada di bagian sini dengan tulisan 0,8 di situ, 0,6 di sini. Jadi resistance itu sekarang ditulis di bagian karet atau di bagian silikonnya, seal karetnya untuk penutup juice hole gitu ya, untuk juice fillingnya. Konektor seperti itu dan tulisannya Lost Vape di bagian situ. Mouthpiece-nya lebih enak. Oke deh, untuk yang V3 ini pertama kali dia akan keluar di mana? Saya dibocorin bahwa pertama kali nantinya V3 ini, cartridge Ursa V3 ini akan keluar dengan Ursa Nano 3.
Di bagian sini udah pernah kita review sebelumnya dengan lengkap, tapi kita mau lihat sekilas aja dulu bahwa Lost Vape di bagian sana ini adalah Ursa Nano 3 itu untuk memperingati 10th limited edition 10 tahun anniversary-nya Lost Vape gitu ya. Dan kemudian ada 3 upgrade yang lebih baik bahwa better taste, longevity, dan anti leaking. Tapi Ursa Nano 3 potkit ini yang kemarin dia menggunakan cartridge yang versi kedua, tapi nantinya setelah bulan Mei akan dirubah. Jadi Ursa Nano 3 ini sebelumnya pakai V2, nantinya akan pakai V3. Jadi pakai cartridge Ursa yang V3. Kita lihat sekilas ada 30 watt maksimum outputnya, kemudian built-in powernya, baterainya adalah 1200 mAh. Ursa cartridge V2, nah ini kelihatan compatible gitu ya. Nantinya ke depan akan diganti Ursa Nano 3 ini menggunakan Ursa cartridge V3, kemudian bisa dipakai untuk MTL dan RDL, sweeter MTL dan RDL flavor. Tapi di V3 dijanjikan bahkan lebih sweeter daripada, lebih sweet lagi daripada yang versi keduanya. Adjustable airflow. Oke, seperti itu. Kita langsung lihat aja. Nah, ini ada tulisan logo Lost Vape 10th anniversary gitu ya. Kita langsung buka aja, kita lihat bahwa ada beberapa, langsung saya singkirkan. Oh, warna putih yang saya punya dan cakep sekali gitu ya. Saya taruh sini. Kita singkirkan dulu yang lain-lainnya. Saya mau lihat detailingnya dalam kemasan dulu, bahwa ada satu buah aksesoris pack yang ya ini standar sih sebenarnya, tapi kita perlu buka deh kayaknya untuk ngasih lihat di teman-teman kelengkapannya, bahwa ada lanyard Lost Vape 10th anniversary gitu ya. Ini adalah lanyard khususnya untuk ulang tahun ke-10 kemarin sudah disertakan. Jadi ini adalah paket lengkap dalam sebuah pot penjualannya. Saya singkirkan ke sana. Kemudian ada satu scratch card yang ini bisa di scratch and check, nanti bisa diundikan di sana. Masuk ke website silahkan, tapi saya nggak boleh kasih lihat lama-lama karena aturan dari YouTube. Ada giveaway juga, itu masalah nantinya. Kemudian ini adalah warning, ini adalah cartridge keterangan di mana ini cartridge Ursa V2 tersedia dalam 0,6, 0,8 dan 1,0 ohm. Tapi yang paling banyak beredar di pasaran adalah 06 dan 08. Di versi ketiga hanya ada 06 dan 08 saja. Yang ada di kartu adalah yang di versi Ursa cartridge V2 saja gitu ya. Seperti itu, saya singkirkan ke sana. Kemudian ada stiker yang cakep sekali. Ini adalah Lost Vape, lagi Lost Vape 10th anniversary. Ini stiker apa ya, cutting stiker, bisa dilepas dan bentuknya kayak hologram gitu. Cakep, saya singkirkan. Ini adalah warranty card, kartu garansi. Saya singkirkan. Kemudian ini ada seperti biasa adalah manual book, satu buah buku yang jarang sekali kita baca. Alangkah baiknya teman-teman yang nonton video ini silahkan Smart Vapers mulai belajar, mulai baca walaupun sedikit-sedikit, karena di sini mengandung informasi yang mungkin sangat berguna kalau teman-teman ada masalah atau ada tanda-tanda apapun dengan LED Anda ataupun pot Anda. Oke, saya singkirkan sana. Kemudian ini adalah karetnya, tentu saja ini adalah karet ring yang dipergunakan jadi satu nanti dengan si lanyardnya. Kemudian ada satu lagi cartridge yang ini adalah versi 2. Selain ini tentu saja yang nempel di sini. Nanti konon kabarnya yang versi sekarang ini Ursa Nano 3 ini dijual dengan harga 230.000 dengan 2 cartridge, ada 0,6 dan 0,8. Tapi di kemudian akan dijual hanya dengan satu cartridge saja. Kita mau lihat bahwa perbedaannya, ini adalah cartridge yang versi lamanya. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini cartridge yang baru V3, ini adalah cartridge yang lama V2. Oke, kalau kita lihat bahwa di bagian V2 pengisiannya dari bagian sini. Dan beberapa orang mengatakan bahkan ini rawan leaking gitu ya, walaupun pengisian dari bagian samping, tapi dari bawah sering leaking. Leaking dari mana? Karena saya sendiri tidak pernah mengalaminya, jadi saya tidak bisa ngerti masalahnya dari apa gitu ya. Kecuali mungkin kalau pas naik pesawat, mungkin saya pernah mengalami kalau turun dari pesawat atau pas perjalanan dengan pesawat terbang atau pas naik ke gunung, tekanan berbeda itu mungkin mengalami. Tapi di versi yang ketiga ini kemudian nanti akan diperbarui bahwa leaking itu tidak akan mungkin terjadi di versi baru, dan kemudian lebih manis, dan kemudian seperti teman-teman bisa lihat secara fisik kelihatan banget di sini bahwa drip tipnya atau mouth tipnya yang versi 2 lebih melebar, sementara yang versi 3 nanti sedikit lebih menyempit. Ini lebih nyaman ke mulut gitu ya, jadi lebih enak untuk hisapannya atau nempelnya ke bibir jauh lebih enak. Dan kemudian kalau dilihat secara sekilas memang tidak ada, ada sih sedikit sekali, sepertinya memang lubangnya juga jauh lebih sempit, jadi ini tembakannya rasa jadi jauh lebih dense, jauh lebih manisnya mungkin di bagian situ. Dan kemudian ini yang versi lama saya udah kasih lihat bahwa di bagian bawah ada seperti itu.
Oke, ini konektornya kurang lebih sama ya, tulisannya 0,8. Kalau yang versi lama ada di bagian bawah di situ, sementara yang baru ada di, sekali lagi, ada di bagian silikon sealnya gitu ya. Oke, saya tempelkan kembali. Ini adalah yang versi lama dan saya singkirkan ke sana. Ini adalah si Ursa Nano-nya. Kita lihat sekilas, warnanya cakep banget. Saya belum pernah punya yang putih dan ternyata putih awesome. Airflow di bagian sini silahkan dikontrolnya dari bagian sini, dan kemudian ada lampu LED kecil di bagian sini untuk penanda baterai juga, sekaligus mengetahui berapa sisa baterai yang masih Anda punya. Tulisan lost vape sekali lagi di bagian sini, dan kemudian di bagian sini kosong sama sekali, Ursa Nano 3. Oke, di bagian itu konektor seperti itu, dan ini sudah kompatibel ya. Ini yang Ursa V3 tadi saya tancapkan ke sini, lihat LED-nya. Oke, itu nyala kebiruan, dan kemudian charging portnya di bagian bawah ada tulisan di sana 1200 mAh. Kelihatan desain by Losvape. Type C charging kabelnya di bagian situ sudah mendukung fast charging seharusnya. Oke, menarik. Habis ini kita akan balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa sih performanya kartridge Ursa V3 ini dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya, dan apa perkembangannya, apa adjustmentnya. Kita balik ke atas, let's check it out. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana, tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu kemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. Dan seperti itu tadi adalah close up-nya Ursa cartridge V3 yang pertama kali nanti akan keluar di Ursa Nano 3. Saya dengar seperti itu informasinya, dan kalau kita tadi udah bandingkan bahwa cartridge yang V2 dibandingkan V3, drip tipnya berubah atau mouth tipnya, bentuk ke arah mulut, bentuk yang menempel ke bibirnya kita berubah. Seperti teman-teman bisa lihat, memang ya ada sedikit perbedaan gitu ya, sedikit sekali perbedaan. Tapi ya di bagian yang V3 yang baru ini malah saya merasa jadi jauh lebih enak di mulut karena lebih menyempit, sementara yang versi 2 sedikit lebih melebar waktu itu. Dan kapasitas 2,5 mili, kapasitas saat ini masih sama, tapi kemudian katanya ini akan jadi lifespan-nya atau umurnya jadi jauh lebih panjang dibandingkan yang versi sebelumnya. Terus kemudian karena pengisian dari bagian samping, jadi kita nggak perlu lagi untuk melepas dan mencopot, melepas dan memasang lagi. Itu beberapa orang berpikir, dan saya sebenarnya setuju juga dengan proses lepas pasang ini, lama-lama akan melemahkan bagian konektornya dari bagian magnetnya ini ya. Jadi ada dua bagian yang menempel, ketika dilepas pasang dia akan lama-lama menjadi aus dan mudah rusak gitu ya, dan kemudian jadi nggak connect. Itulah sebabnya ketika diciptakan di bagian depan sini, oke teman-teman bisa lihat, jadi kita tidak perlu lagi untuk merefill, itu harus melepas cartridge-nya. Akhirnya hanya perlu ya langsung gini aja bisa, dari bagian sini kita mau isikan ke sana ya ini langsung bisa gitu ya. Jadi dicopot di bagian situ, langsung diisikan, kemudian tinggal ditutup lagi tanpa perlu kita melepas pasang si bagian cartridge-nya. Jadi langsung aja, kalau sudah rusak baru kita copot, buang, pasang yang baru, kemudian isikan lagi, tidak perlu apa ya lepas pasang terus-terusan. Jadi itu cenderung membuat jauh lebih awet. Terus kemudian yang paling saya rasakan berbeda sekali adalah selama 3 hari pemakaian ini, saya rasakan cartridge yang V3 sekarang jadi jauh lebih manis dibandingkan yang versi sebelumnya. Bahkan yang liquid last sweet pun saya merasakan pakainya VNT gitu ya. Ini sebelumnya Four Seasons VNT ini tidak terlalu manis banget. Di yang versi sekarang ini jadi jauh lebih manis gitu. Jadi kayak ini kayak sekarang menyediakan buat teman-teman yang menyukai manis, karena di Pod System mungkin usernya lebih banyak ke user baru gitu ya, dan kemudian user baru memang cenderung mencari manis dibandingkan user lawas yang lebih menyukai last sweet. Kemudian secara lifespan dijanjikan jauh lebih panjang, itu perlu dicoba dulu. Saat ini saya baru pakai 3 hari dan tidak ada rasa yang berubah sama sekali di V3 ini. 0,6 saya pakai dengan freebase, kemudian saya coba yang ini adalah 0,8 nya dipakai dengan salt nick. Kita mau coba dulu.
Manisnya bukan manis kayak gula, jadi cenderung rasa yang baru yang ditampilkan di kartridge baru ini, di kartridge Ursa V3 ini, flavornya jadi jauh lebih dense. Mungkin vapingnya atau uap yang dihasilkan jadi jauh lebih basah, mungkin istilah beberapa orang seperti itu. Ya, terasa sekali perbedaannya dibandingkan yang versi sebelumnya, mungkin cenderung less sweet, yang kali ini lebih manis dan lebih dense, lebih lembab, lebih basah secara uap. Otomatis secara flavor jadi jauh lebih meningkat tajam, jadi lebih padat dan lebih 3D. Ditunjang dengan Ursa Nano yang memang bisa dibuka dan ditutup airflow-nya, mau sesempit apapun MTL style bisa. Berasa kayak 0,8 mm gitu ya. Ini smooth gitu ya. Walaupun ada 2 lubang airflow, tapi dia bisa berhenti bahkan di setengah airflow pun bisa banget. Yes, yang sekarang jadi jauh lebih nikmat, dan semoga seperti yang dijanjikan bahwa umurnya bisa jadi jauh lebih panjang. Tapi secara flavor saya betul-betul merasakan lebih manis kali ini dan jauh lebih keluar, lebih nampol, lebih nonjok, lebih tampak rasa yang dihasilkan. Dibanding versi kedua pun ada peningkatan yang jauh banget, ada peningkatan yang sangat signifikan, bisa kelihatan banget bedanya di V3 ini. Sekali lagi, V3 debutnya akan mulai digunakan di Ursa Nano V3, Ursa Nano 3 untuk kartridge Ursa series ini, dan Ursa V3 ini, kartridge Ursa V3 ini bisa kompatibel dengan semua Ursa series, jadi tidak ada masalah selama Ursa series, selama bukan E series itu ya, E40 tidak masuk, Elite tidak masuk. Tapi selain itu mungkin Ursa Nano, Ursa Baby, Ursa apapun masih bisa masuk gitu, jadi kompatibel ke semua device dan menyenangkan rasanya. Akhirnya bisa punya pilihan satu buah pot yang ya Ursa akhirnya sekarang mau main manis juga gitu ya, dan secara rasa memang tidak bisa bohong, jadi jauh lebih baik. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vapers Talk. Keep on vaping and smoking, masih terus vape in Indonesia.